Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Kak. Aduh, gimana kabarnya? Baik, Kak. Oke, semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Amin. Oke, kita semua umat yang beragama. Sebagai umat yang beragama, ada baiknya sebelum melakukan aktivitas, kita akan memulai aktivitas kita dengan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengadakan bimbingan kelompok yang bertemakan tidak nafsu makan. Bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan yang membahas tentang masalah-masalah umum yang terjadi dalam dinamika berkelompok. Jadi tujuan bimbingan kelompok kali ini yaitu untuk mengatasi untuk meminimalisir masalah yang terjadi pada adik-adik sekalian pasca terjadinya bencana ini. Oke. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa apapun yang kita bahas dalam bimbingan kali ini itu tidak usah kita umbar keluar, cukup sampai di sini saja, cukup sampai di antara kita saja. Dan perlu adik-adik ketahui juga bahwa adik-adik tidak dipaksa untuk mengikuti, tidak ada unsur paksaan untuk mengikuti bimbingan ini. Dan adik-adik perlu mengetahui juga bahwa dalam bimbingan ini kita bebas untuk mengutarakan pendapat kita semampu kita, semau kita. Kita bebas untuk mengutarakan isi hati kita ataupun keluhan kita ya. Dan kakak harapkan selama berlangsungnya bimbingan ini, adik-adik dan kita semua menjalani bimbingan ini dengan baik sesuai dengan norma-norma yang telah berlaku di budaya kita dan masyarakat kita. Oke, sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing dulu. Nanti dimulai dari kakak berkeliling, mulai dari sebelah kanan kakak sampai sebelah kiri kakak. Oke. Perkenalkan, nama kakak Yonanda Angelika Purba sebagai pemimpin kelompok bimbingan pada hari ini. Dan adik yang sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Wihana Papahan. Perkenalkan, nama saya Syukun Natasha Bukmasila. Perkenalkan, nama saya Anastasia Priza Putri. Perkenalkan, nama saya Aufa Sabila. Perkenalkan, nama saya Rauf Ramadan. Perkenalkan, nama saya Nazwa Putri. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, kakak mau kita merelaksasikan diri kita dahulu ya. Kita ambil posisi yang siap, duduk bersilang, taruh tangan di atas paha. Oke. Lemaskan semua otot-otot kalian. Lemaskan. Taruh diri kalian ke titik fokus. Atur pernapasan kalian. Tenang. Tenangkan diri kalian. Tarik napas. Buang. Tetap tenang. Tarik napas lebih dalam lagi. Buang. Lepaskan semua beban kalian beriring terbuangnya napas kalian. Tarik napas kalian lebih dalam lagi. Buang lagi. Sekali lagi tarik napas kalian lebih dalam dan buang. Buka mata kalian perlahan. Tenangkan diri kalian. Selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan.
Tadi topiknya itu tentang tidak selera makan kan? Kira-kira nih, adik-adik tahu nggak sih apa faktor penyebab tidak selera makan? Ada yang tahu? Menurut saya faktor penyebab tidak selera makan itu karena respon tubuh yang selalu siaga sehingga menekan nafsu makan kita. Terus karena adanya faktor rasa sedih, marah, terus takut akibat trauma, gitu aja. Ada lagi adik-adik yang punya pendapat? Ya, di aku. Menurut saya faktor penyebab tidak selera makan itu bisa jadi karena dia mengkonsumsi obat-obatan misalnya antidepresan. Nah, mungkin efek samping dari obat-obatan tersebut membuat tidak selera makan. Nah, kemudian juga ada pola hidup seperti dia yang sepasca bencana dia tuh mengurung diri atau mengisolasi diri dari sosial gitu sehingga dia mengalami gangguan stres gitu, jadi sehingga dia tidak selera makan. Iya, benar sekali ya adik-adik. Mungkin beberapa dari adik-adik merasakannya ya. Kemudian kira-kira adakah adik-adik yang tahu dampaknya? Dampak dari tidak selera makan ini. Ya, Adik Silva. Dampak ya dari tidak selera makan tersebut yaitu karena kekurangan nutrisi sehingga imunitas tubuh lemah dan jadi lambat sembuh. Yang kedua itu penurunan berat badan. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, Adik Rauf. Menurut saya itu dampaknya itu yang pertama itu kami bisa kelelahan, yang kedua itu kondisi mental kami yang semakin buruk. Terus ada nggak sih adik-adik yang merasa kenapa topik ini penting dibahas? Kenapa? Dik? Menurut saya Kak, mengapa topik ini penting untuk dibahas itu karena memiliki dampak buruk pada kesehatan dan mental. Ada lagi yang mau berpendapat? Kayak Kak, Adik Ana? saya itu topik ini dibahas karena kalau kita nggak selera makan itu kita bisa menyebabkan penurunan berat badan, gangguan konsentrasi, dan dapat mengganggu mood atau mood kita tuh bisa berubah-ubah karena tidak selera makan ini pasca bencana. Benar sekali ya. Terus kira-kira nih adik-adik tahu nggak sih apa solusi dari permasalahan ini? Saya Kak. Ya, Adik Diana. Menurut saya solusinya itu bisa dengan melakukan meditasi, terus menutrisikan tubuh dengan memakan makanan yang sehat. Ada lagi? Ya, Adik Silva. Menurut saya dengan menjalin lingkungan sosial, melakukan aktivitas yang positif. Ya, benar sekali ya adik-adik, untuk mengatasi kondisi yang seperti ini kita bisa melakukan meditasi. Meditasi itu nggak usah jauh-jauh lah kita harus yoga, harus enggak. Kita juga bisa melakukan meditasi melalui berdoa. Sesederhana kita berbicara kepada Tuhan kita, melakukan komunikasi secara emosional pada pencipta kita. Nah, seperti yang dibilang Adik Silva tadi, kita melakukan aktivitas fisik yang positif. Ya, itu maksudnya kita bisa melakukan olahraga. Jadi dengan melakukan hal itu, stres kita berkurang adik-adik. Ya kan, stres kita berkurang. Jadi kita setelah stres kita berkurang, mungkin nafsu makan kita akan bertambah ya. Jadi karena kan tadi penyebab dari kita nggak nafsu makan itu karena kita cemas, stres, takut, ya kan? Gini, ada kata pepatah yang mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Memang iya, karena jiwa kita yang takut, stres, cemas yang membuat kita tidak nafsu makan kan? Nah, tapi agar mental kita sehat, kita juga perlu makan. Kalau memang nggak nafsu makan,
coba untuk makan. Ingat nih, kita itu harus menyehatkan tubuh kita itu biar jiwa kita sehat. Oke, paham semuanya? Oke. Jadi di sini ada nggak yang mau ngasih komitmen? Komitmen untuk pertemuan kita pada hari ini. Komitmen dari saya untuk kedepannya saya akan menjaga diri agar tetap selera makan dengan porsi saya. Ada lagi yang mau mengutarakan komitmennya? Ini pertemuan yang cukup bermanfaat loh. Apalagi topiknya kan ya adik-adik rasain gitu kan, tidak selera makan ya kan. Ada lagi yang mau berkomitmen? Setelah diskusi topik ini, komitmen saya ke depannya adalah saya dapat menerapkan solusi-solusi yang telah diberikan kepada pemimpin kelompok dan teman-teman yang lainnya ke depannya agar saya tidak terlalu stres ataupun cemas sehingga saya tidak selera makan. Benar. Jadi berakhir sudah bimbingan kelompok kita pada hari ini. Kiranya kedepannya adik-adik dapat bimbingan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik. Mungkin sebelum kita menutupnya dengan doa, ada adik-adik yang mau memberikan kesan-kesan dan pesan-pesannya dalam bimbingan ini. Ya, Adik Najwa. Kesan yang saya dapatkan dari bimbingan ini yaitu saya merasa senang dengan adanya bimbingan ini dan saya banyak mendapatkan solusi dari bimbingan ini. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya adik-adik. Terima kasih juga untuk pendapat Najwa. Mungkin sekian bimbingan yang bisa saya berikan. Kiranya kedepannya adik-adik mendapat manfaatnya. Sebelum kita bubar, ada baiknya kita menutup bimbingan ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Baik, beri aplaus untuk diri kita sendiri dulu. Tetap semangat ya. Ya, Kak.